Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fis sabilillah bisyayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufran usuka wal isyan waj'alna ya Allah min ahlil khairi wal irfan bijudika ya aziz wa ya ghaffar ya karim wa ya sattar ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ashabul fadilah, insyaallah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa tercurah kepada pemimpin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita semoga di yaumul qiyamah kelak Rasulullah berkenan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semuanya, insyaallah. Ibu, tanggal 8 Desember ya, penghujung bulan Jumadil Akhir. Alhamdulillah kita berkumpul, kita bermuajahah, nawaitu kita dari rumah ya, untuk menuntut ilmu dan juga tentunya melaksanakan salat sunat tasbih. Mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alhamdulillah wa sebelum Ramadan datang, maka kita dihadapkan dengan satu bulan yang tidak kalah pentingnya, yaitu bulan Rajab. Ya, tidak ada orang yang bisa lancar, bisa sukses di bulan Ramadannya kecuali dia sudah melewati tahapan-tahapan sebelumnya. Ya, maksimalkan dirinya di bulan Rajab, memaksimalkan dirinya di bulan Sya'ban. Barulah nanti dia masuk di bulan suci Ramadan dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah? Atau ibu gantian dulu, ibu yang ngomong, saya yang ngedengerin, apa gimana? Oke ya, sambil kita nungguin Ibu Muji Astuti ya. Ibu, selama perjalanan kehidupan kita nih, dari mulai kemarin, dari mulai Syawal, kita menyelesaikan Syawal kita sampai sekarang kita di Jumadil Akhir, dan insyaallah tidak lama lagi kita masuk di bulan suci, bulan Rajab ya. Tentunya banyak dosa, banyak kesalahan. Oleh karenanya satu yang pasti lebih awal kita lakukan sebelum kita merasakan segala macam janji-janji yang diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan adalah kita beristighfar terlebih dahulu. Banyakin istighfarnya. Makanya bulan Rajab itu terkenal dengan fadilah istighfar Rajab. Apa istighfar Rajab? Ada yang tahu bacaannya istighfar Rajab? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Betul? Ya, ada lagi dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 10, tanggal 20, 21 sampai dengan tanggal 30. Pokoknya di bulan Rajab ini maksimalkan kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika seorang laki-laki berhadapan dengan Rasulullah, dia cuma nanya, kapan hari kiamat Rasul? Kapan hari kiamat? Rasulullah balik cuma tanya, persiapan apa yang kamu miliki menghadapi menghadapi hari kiamat.
Jadi nggak ada tedeng aling-aling, langsung nanya kiamat itu kapan Rasul? Rasul nanya, punya bekal apa kamu menghadapi kiamat? Laki-laki tadi bilang, aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Jadi ibu, ternyata kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul ini sangat berdampak kepada kehidupan kita. Orang kalau udah cinta kepada Allah, dia akan selalu benar. Ya. Orang kalau cinta kepada Allah selalu benar. Karena dia merasa bahwa dia sedang diperhatikan oleh Allah. Muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala, nggak peduli ada orang nggak ada orang yang lihat dia nggak peduli. Yang penting dia merasa bahwa dirinya di bawah penglihatan, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia selalu melaksanakan ibadah salat, kemudian dia bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Jadi itu benar dia lakuin. Gak cuma sebatas mulut, dia bilang salatku, ibadahku, hidup dan matiku kuperuntukkan untuk dirimu ya Allah. Gak cuma sekedar lip service doang, tapi dia benar melaksanainnya, jujur. Dia lakukan kehidupan dirinya sebagai ibu rumah tangga, dia lakukan kehidupan dirinya sebagai istri, sebagai anggota masyarakat, ya, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai guru. Benar. Karena apa? Dia merasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat hafazah, ada malaikat yang mencatat terus kebaikan-kebaikan kita. Ada malaikat yang mencatat terus segala kesalahan-kesalahan yang kita lakuin. Jadi nggak perlu ada orang. Dan yang sekarang kita masih kayak begitu tuh. Kayak kita masih butuh validasi, kita masih butuh pujian, kita masih butuh sanjungan. Sehingga ibadah kita akhirnya yang nawaitunya, yang lisannya kita ngomong kepada Allah karena Allah, tapi nggak karena Allah pada hakikatnya. Ibadahnya cuma pengen dilihat, banyak ibadahnya, kuantitas ibadahnya cuma karena dia pengen dilihat orang. Tapi kalau nggak ada orang yang ngelihat, dia nggak banyak lagi ibadahnya, biasa aja. Qobliyah badiahnya contoh barangkali ya, cuman karena orang aja supaya kelihatan. Baca Qur'annya, sedekahnya, dan ini sayang banget, mubazir. Kalau kita mencari validasi manusia, kita mencari pujian manusia. Itu tadi yang saya bilang. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ini pun sangat berdampak kepada kehidupan kita. Waktu kita banyak bu, 24 jam diberikan oleh Allah. Bahkan kalau kita merujuk ilmu ya, kita itu paling tidak 8 jam satu hari satu malam. Tidurnya kita tuh, istirahatnya kita 8 jam. Bisa dibayangin nggak kalau misalnya 24 jam kita kurangin dengan waktu istirahat kita, waktu tidur kita, ya, ini tinggal berapa? 24 dikurang 8, 16. Ini 16 nih, jelas nih ya. Belum lagi kita gunakan untuk kesana kemari pergi, udah segala macam kesibukan kita. Kira-kira sholat kita, sekali sholat itu berapa lama sih kita menghabiskan waktu? 10 menit, lama banget. Ini mah main jujur-jujuran aja, ya. Berapa menit? Yang pasti aja 5 menit. 5 menit kita ngelaksanain sholat kita. 5 kali 5, 25 menit. Sebanding nggak dengan 60 kali 24 oleh Allah? Enggak ya, nggak sebanding. Makanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah ya melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah mencoba melihat apa? Memperberat timbangan kita, siklul mizan.
Ngeberatin timbangan kita nantinya kalau cuma mengandalkan sholat yang wajib, yang tadi tuh yang 25 menit yang ibu kerjain. Nggak menutup kemungkinan orang-orang yang berzikir, orang yang ibadah dan lain sebagainya. Tapi secara pukul rata, secara umum segitu waktunya. Bahkan kalau ba'da sholat kita lihat bapak-bapak aja habis sholat tuh, kalau nggak dipimpin ya zikirnya, ya udah mundur, hilang. Iya kan? Nah makanya Rasulullah melakukan kebiasaan-kebiasaannya. Bu, kita nggak ngomongin Rasulullah dalam seperti halnya Al-Quran mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sebagai manusia, tapi kita melihat bahwa Rasulullah ini sosok manusia yang mulia. Rasulullah contohin bangun malam, anna syarafal mu'minuna qiyamuhu bil lail. Tolong bilangin kepada umatmu wahai Muhammad, ketika dia berharap kepada kemuliaan, dia berharap kepada makom, dia berharap kepada ketinggian, mustahil diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak menghidupkan waktu malamnya. Sampai kayak gitu malaikat Jibril memberikan nasihat, anna syarafal mu'minuna qiyamuhu bil lail. Kemuliaan orang yang beriman itu adanya di penghujung malam. Orang yang tadarru, orang yang bersujud, orang yang bertobat, orang yang meminta perlindungan, orang yang meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mendapatkan pertolongan, dialah yang mendapatkan kemuliaan, dialah yang mendapatkan maqam derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak begitu, Bu. Dan Rasulullah konsisten ngerjainnya. Jadi kita juga punya acuan, ya Allah, Rasulullah yang dirindukan surga, yang menjadi idolanya seluruh umat Islam yang ada di dunia, masih menghabiskan malamnya. Bahkan Aisyah bilang kakinya sampai bengkak loh, lama berdiri, lama ruku, lama sujud, meminta ampun kepada Allah. Kok dilalahnya kita sebagai umatnya malas banget bangun malam. Ada sih yang bangun malam asal aja, asal hadir doang. Capek ustazah, siang, repot segala macam, masih bagus sudah. Ibaratnya daftar absensi, ada checklistnya tuh daftar absensinya malam. Tapi yang lebih afdol ya itu tadi, tadarra'u 'inda sabahi. Dia nungguin waktu subuhnya. Sekarang jam 4 lewat dikit 5 udah subuh. Betul nggak? Kalau bangunnya jam 4 mah udah selesai. Sekarang waktunya kita tuh lebih cepat, Bu. Kata Rasulullah, sebulan bagaikan satu minggu. Satu minggu bagaikan satu hari. Satu hari bagaikan 1 jam. Dan 1 jam bagaikan nggak ada istilah 1 menit sama Rasulullah. 1 jam bagaikan ya ranting pohon kurma yang dibakar. Sebentar, shoot, habis. Jadi ibaratnya waktu kita sedikit buat ibadah, ya. Jadi kalau kita nggak maksimalin ibadah, kan waktunya kan jalannya cepet tuh, lebih cepet lagi sekarang. Tadi yang Rasulullah bilang salah satu tanda datangnya hari kiamat itu tadi satu tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti daun ranting kurma yang dibakar. Jadi ibaratnya waktunya cepat. Nah ibadah kita juga makin sedikit. Tandanya kalau kita nggak fastabiqul khairat, kita nggak berlomba-lomba, kita ketinggalan tergerus sama waktu yang berjalan terus. Ya. Jadi oleh karenanya apapun kesempatan yang kita dapatkan, terutama sekarang deh, nyampe kita pada hari ini aja udah syukur kepada Allah. Kayaknya kita minta ya, disampaikan bulan. Ibu kalau sholat taubat tuh kapan coba? Malam. Kapan? Malamnya tuh jam berapa? Iya, maksudnya taruhnya di qiyamul lail ya, salat taubatnya ya. Iya, ada selain dari yang taubatnya selain qiyamul lail ada? Ada. Maghrib. Oke, ada lagi? Ada. Abis isya. Abis duha. Kapan aja sebetulnya?
Ya, bagian dari taubat kita kepada Allah. Ibu ngerjain sholat awabin sama seperti ibu mengerjakan sholat sunat taubat. Tempatnya cuman adanya di ba'da maghrib, bainal maghrib wal isya. Cuman di situ tempatnya awabin. Jadi nggak bisa ibu tarik, saya pengen sholat awabin di waktu duha, nggak tempatnya. Saya pengen sholat awabin di waktu malam, nggak tempatnya. Tempatnya bainal maghrib wal isya. Di situ aja tempatnya dia. Hifzil iman, awabin, istikharah tuh adanya di situ. Tapi istikharah boleh dikerjain kapan aja tadi, yang seperti subuh, malam ibu mau istikharah juga boleh, ya. Tapi kalau ibu niat sengaja sholat sunnah taubat, ibu mau taruh di mana aja dia bisa. Duha bisa, ba'da zuhur bisa, sebelum asar bisa, bainal maghrib wal isya bisa, habis sholat isya juga bisa. Apalagi kalau ibu merasa, ya, habis melakukan kesalahan, cepat segera bertobat kepada Allah. Mau di qiyamul lailnya juga boleh, sebelum ngelaksanain sholat yang lainnya, tobat dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh. Bu, ditambahin lagi, ya, bersegeralah sedekah kata Rasulullah. Karena tidak ada bala bencana yang melewati sedekah. Belilah bala bercandamu dengan sedekah. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersegeralah bersedekah. Jadi jangan ditunggu-tunggu, jangan dientar-entarin. Kenapa Ustazah? Karena kata Rasulullah, tidak ada bala, tidak ada bencana yang melewati sedekah. Jadi orang-orang yang sedekah, orang-orang yang berazam minta diberikan keselamatan, wasilahnya sedekah, nggak bakalan tuh bala dan bencana melewati sedekah. Kata Rasulullah, belilah musibahmu dengan sedekah. Paham nggak? Kita suruh beli musibah kita dengan sedekah. Tukar sedekah kita, musibah kita dengan sedekah. Ya Allah, aku berwasilah kepada sedekahku, ampuni dosaku ya Rabb, ya. Angkat musibahku ya Rabb, terima segala amal ibadahku ya Rabb, muliakan keturunanku, muliakan anak-anakku, ampuni dosaku ya Allah, dengan bersedekah. Makanya Rasulullah bilang, tukar sedekahmu dengan musibahmu dengan sedekah. Jadi gitu ya, banyakin bertobat kepada Allah, ini terutama menjelang bulan Rajab, dan perbanyak sedekah. Sedekah itu luas Bu, saya sering kali menyampaikan, ibu nggak usah nungguin punya duit untuk melakukan sedekah, ya. Ibu beramal saleh, ibu berbuat baik, itu juga bagian pahala sedekah yang Allah berikan buat diri kita. Sedekah dengan tenaga, sedekah dengan pikiran. Ada orang yang lagi pusing, ibu coba cari jalan solusinya, jalan keluarnya, udah bagian dari sedekah, ya. Bahkan memelihara jangan sampai ada orang yang tersakiti oleh lidah kita, oleh perbuatan kita, juga mendapatkan pahala sedekah. Bu, sekarang ini yang namanya bullying itu marak terjadi, ya. Nggak cuma urusan anak-anak aja bullying, urusan emak-emak juga banyak yang bullying kayak gini. Kan bullying macam-macam, ada bullying verbal, ada bullying fisik, ya, ada bullying non fisik, ada bullying cyber bullying, itu kan semuanya termasuk. Tuh yang mencaci maki udah jelas itu, ya, bullying verbal. Ada yang non verbal, orang dilecehin. Ibu, kita ngelihat kayak gini aja nih sama orang nih, bullying non verbal. Jadi dengan sikap kita tuh, ya, merendahkan tuh, membunuh karakter orang tuh, atau ngeliatin orang dengan pandangan sinis, dengan pandangan kebencian, dengan apapun itu, ya. Dan ini kan erat kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah kita ngomongin Rasulullah menghadapi sahabat, karuan deh sahabat cinta sama Rasulullah, ya. Ada orang yang cinta sama Rasulullah, sama musuhnya pun Rasulullah berbuat baik. Jadi kalau sekarang kita gembar-gemborin masalah anti bullying, itu udah dilakuin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tuh yang posting orang segala macam. Teman ibu lagi tidur, ibu posting, kan teman ibu lagi tidur, lagi ngangak,
Terus ibu seneng tuh ibu foto, terus ibu posting, itu bullying. Ya, atau segala macam lah yang ibu share di media sosial. Bu, anak bilang pulang dari sekolah, "Mak, tadi ada temen ngatain saya botak." Ya udah, emang lu botak. Itu verbal tuh Bu, yang kayak gitu. Kayaknya kita harus ngejagain diri kita tuh supaya kalau kita ngebikin orang lain senang aja nggak bisa, jangan sampai dia susah karena kita, itu aja. Ya, kalau mau mengikuti apa yang Rasulullah lakukan semasa hidupnya. Ya paham ya Bu? Alhamdulillah, Ibu Haja Mujiastuti udah ada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita mulai, kita baca Ummul Quran, kita doakan masjid kita. Udah dibilang Bu Muji ada, pada nengok semuanya. Kepo banget sih ya. Kan saya udah kelihatan beliau lagi sholat gitu. Bilang Bu Muji datang mau. Bu, doain masjid ya, doain DKM-nya, doain pembinanya Pak Haji Martius Hamra, Ibu Haja Mujiastuti, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doain anak-anak kita, mudah-mudahan Allah jadikan keturunan zuriatan thayyibah ya. Doain suami kita, Bu, yang masih pada suami, yang masih pada punya suami ya. Ya emang kalau ibunya sekarang aja usianya segini, tandanya bisa jadi suami ibu usianya lebih tua. Betul nggak? Yang nggak ada jangan ngomong. Ini saya ngomong yang masih ada, karena sering banget saya dapat keluhan, "Ustazah, suami saya sekarang begini, bawel banget, marah melulu segala macam." Emang udah tua. Ya, dinikmatin aja, senengnya udah kemarin, sayang-sayangannya udah sekarang. Udah kemarin. Sekarang nyebut nama kita aja udah lupa dia. Ya Bu ya. Pokoknya makin sayang, makin cinta, berkah rumah tangganya, sakinah sampai akhir umurnya. Anak cucu kita menjadi zuriatan thayyibah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita bisa mulai ya Bu ya. Handphone tolong dimatikan dulu deh.